Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya Nurul Hidayah NIM 148, Indi Zahria NIM 159, dan Rizky Maulana NIM 168. Materi yang pertama ialah industrialisasi. Industrialisasi adalah pengembangan industri di suatu negara atau wilayah dalam skala luas. Industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama. Dengan adanya pengembangan industri, maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Industrialisasi mencangkup transformasi cepat dalam manufaktur yang signifikan kaitannya dengan semua bentuk produksi lainnya dan pekerjaan yang dilakukan dalam ekonomi nasional atau regional. Faktor industrialisasi. Agar dapat tumbuh dalam skala yang signifikan, industrialisasi membutuhkan beberapa elemen atau faktor kunci. Yang pertama, tanah. Tanah merujuk bukan hanya permukaan yang digunakan untuk pertanian, pabrik, atau sarana transportasi. Apa yang ada di bawah tanah, terutama mineral, adalah penting. Kandungan material mentah membantu industri suatu negara menjadi berkembang. Yang kedua, tenaga kerja. Elemen manusia dalam industrialisasi. Yang ketiga, modal, uang, mesin, produksi, dan perusahaan itu sendiri. Yang keempat, teknologi. Ilmu pengetahuan terapan untuk penggunaan industri maupun komersil. Yang kelima, koneksi infrastruktur yang merupakan kombinasi jaringan transportasi dan komunikasi. Karakteristik industrialisasi menurut P.K. O'Brien. Proses industrialisasi ditandai dengan yang pertama, perubahan teknologi dan organisasi yang mengarah ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, peningkatan standar hidup. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Yang keempat, urbanisasi. Yang kelima, perubahan budaya. Yang keenam, pergeseran keseimbangan di antara negara-negara. Proses industrialisasi. Berikut ini bagaimana proses industrialisasi terjadi menurut R. Birnacki. Yang pertama, awalnya industrialisasi ditandai dengan transfer besar-besaran tenaga kerja dari pertanian dan ke pabrik-pabrik yang memiliki konsentrasi peralatan modal. Yang kedua, peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dikhususkan untuk manufaktur menjadi seimbang dengan peningkatan permintaan barang. Yang ketiga, lapangan kerja di sektor jasa meningkat lebih cepat daripada manufaktur setelah awal industrialisasi. Strategi industrialisasi dalam mendorong transformasi ekonomi. Kementerian PPN atau Bappenas telah menyiapkan 6 strategi besar dalam meredesain transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan. Yang pertama, memastikan SDM Indonesia berdaya saing baik pada sistem kesehatan, pendidikan, maupun pada riset dan informasi. Yang kedua, produktivitas sektor ekonomi, yaitu industrialisasi produktivitas UMKM dan modernisasi pertanian. Yang ketiga, ekonomi hijau berupa ekonomi rendah karbon dan ekonomi sirkular. Yang keempat, transformasi digital berupa infrastruktur dan pemanfaatan digital serta penguatan enabler. Yang kelima, integritas ekonomi domestik yaitu infrastruktur, konektivitas, dan domestic value chain. Yang keenam, pemindahan ibu kota negara sebagai sumber pertumbuhan baru dan menyeimbangkan ekonomi antar wilayah. Sejarah industri. Pada tahun 1920, industri modern di Indonesia hampir semua dimiliki orang asing.
Meskipun jumlahnya sedikit, industri kecil yang ada hanya berupa industri rumah tangga seperti penggilingan padi dan tekstil. Perusahaan besar yang modern hanya 2 buah, itu pun milik asing, pabrik rokok milik British American Tobacco dan perakitan kendaraan bermotor General Motor Car Assembly. Sekitar tahun 1930-an, terjadi depresi besar yang mengakibatkan pemerintah kolonial mengubah sistem ekonomi dengan memberikan kemudahan dalam pemberian izin dan fasilitas bagi pendirian industri baru. Pada masa Perang Dunia Kedua, kondisi industrialisasi cukup baik, namun keadaan berbalik semasa pendudukan Jepang. Hal itu disebabkan karena adanya larangan impor di angkutan barang kapital ke Jepang dan pemaksaan tenaga kerja atau romusha, sehingga investasi praktis nihil. 15 tahun kemudian, setelah merdeka, Indonesia menjadi pengimpor besar barang kapital dan teknologi serta mulai memprioritaskan pengembangan sektor industri dan menawarkan investasi asing. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indi. Silakan. Baik, untuk selanjutnya adalah pengertian industri. Istilah industri mempunyai dua arti. Industri adalah himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, seperti perusahaan kosmetik yang terdiri dari perusahaan penghasil produk kosmetik. Kedua, industri sebagai suatu sektor ekonomi yang melakukan kegiatan kegiatan produktif untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, atau sering disebut industri pengolahan manufakturing. Menurut Sadono Sukirno dan Mahmud, industri mempunyai dua pengertian. Satu, pengertian secara umum, di mana industri sebagai perusahaan yang menjalankan operasi kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Dua, pengertian dalam teori ekonomi, industri diartikan sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang yang sama dalam suatu pasar. Perekonomian ekonomi Indonesia diwarnai dengan pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi. Titik argumentasi industrialisasi Indonesia pada awalnya argumentasi industrial, sekarang berubah menjadi argumentasi loncatan teknologi. Ada 4 argumentasi dalam industrialisasi, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 1. Argumentasi keunggulan komparatif. Dengan kelebihan, industri akan unggul, sumber daya ekonomi akan teralokasikan dengan baik. Kekurangan, jenis produk kurang diminati. Yang kedua, teori keterkaitan. Kelebihan, mampu menggerakkan sektor lain. Kekurangan, kurang efisien. Ketiga, argumentasi kesempatan kerja. Kelebihan, sangat manusiawi karena berbasis penciptaan lapangan kerja. Kekurangan, kurang dapat menggerakkan sektor lain. Yang keempat, argumentasi loncatan teknologi. Kelebihan memicu perkembangan industri sektor lain. Kekurangan, boros devisa. Ada dua jenis pola industrialisasi, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, pola substitusi impor. Dengan kelebihan, industri akan bertumbuh besar, dan kekurangan, industri akan tidak kunjung dewasa atau ketergantungan. Yang kedua, pola substitusi ekspor. Dengan kelebihan, menumbuhkan devisa negara, dan kekurangan tergantung pada pasar. Strategi industrialisasi Indonesia juga pada awalnya mengembangkan substansi impor mengubah substansinya menjadi substansi ekspor. Pola substansi impor dikenal juga dengan strategi orientasi ke dalam adalah strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri,
untuk menggantikan kebutuhan akan impor produk-produk sejenis. Yang kedua, pola substansi ekspor dikenal juga dengan strategi orientasi keluar. Adalah strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri yang menghasilkan produk-produk untuk diekspor. Sektor industri. Dalam sebuah negara, pastinya setiap penduduk dalam negara tersebut memiliki profesinya masing-masing, yang bervariasi antara satu orang dan yang lainnya. Namun banyaknya variasi tersebut dapat dikategorikan ke dalam 4 sektor industri utama. Sektor-sektor industri pada sebuah negara tersebut adalah 1. Sektor primer, berinteraksi secara langsung dengan sumber daya alam. 2. Sektor sekunder, pertambahan nilai. 3. Sektor tersier, jasa. 4. Sektor kuartener, jasa berbasis informasi dan teknologi. 1. Sektor industri primer. Sektor industri primer mengekstraksi material mentah dari daratan maupun lautan. Setiap rantai produksi dimulai dari ekstraksi oleh industri primer. Hasil dari industri primer berupa produk primer. Aktivitas-aktivitas ekonomi primer dapat berupa perikanan, kehutanan, agrikultur, pertambangan, dan perkebunan. Produk primer dapat menjadi bahan baku yang siap untuk diolah di industri sekunder atau dapat langsung diterima dan dikonsumsi oleh konsumen. Misalnya ikan segar dapat langsung dijual di pasaran serta dapat diolah untuk menghasilkan produk olahan ikan. Sektor industri sekunder. Sektor industri sekunder mencakup sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan produk jadi dan siap untuk digunakan. Industri sekunder mencakup manufaktur, pengolahan, konstruksi, dan produksi energi. Hasil dari industri sekunder dapat berupa consumer goods, dapat langsung dijual ke masyarakat, atau capital goods, diproduksi untuk diolah lagi di industri lainnya. Sektor industri sekunder seringkali dibagi menjadi 2, yaitu 1. Industri ringan. Industri ringan biasanya memerlukan lebih sedikit modal dan lebih berorientasi pada konsumen. Sebagian besar hasil industri ringan dapat langsung digunakan oleh konsumen. Contoh dari industri ringan adalah industri makanan, industri obat-obatan, dan industri pakaian. 2. Industri berat. Industri yang melibatkan mesin-mesin dan fasilitas skala besar. Industri berat menghasilkan produk-produk seperti baja, bahan bakar nuklir, produk kimia atau minyak bumi, serta barang tahan lama seperti kendaraan bermotor, lemari es, dan peralatan militer. Sektor industri tersier. Industri tersier menghasilkan jasa dan bukan barang. Sektor tersier juga biasa disebut industri jasa. Aktivitas ekonomi pada sektor ini mencakup perdagangan eceran dan grosir, logistik, restoran, layanan administrasi, media, pariwisata, asuransi, perbankan, perawatan kesehatan, dan juga hukum. Pada kebanyakan negara maju, sebagian besar tenaga kerja pada negara-negara maju bekerja pada industri tersier. Sektor industri kuartener. Sektor industri kuartener adalah industri yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan informasi dan keahlian. Bisa dibilang sektor kuartener adalah sektor ilmu pengetahuan. Sektor kuartener murni didasarkan pada pengetahuan dan skill seseorang. Sektor kuartener terdiri dari industri intelektual yang menyediakan layanan informasi, seperti komputasi, konsultan, dan research and development, atau penelitian dan pengembangan. Pada negara-negara maju saat ini
pekerjaan dalam sektor kuartener sudah mulai berkembang dan semakin banyak orang berprofesi dalam industri kuartener. Sektor industri merupakan sektor yang harus dikembangkan dengan alasan 1. Produk-produk industrial selalu memiliki dasar tukar yang lebih tinggi atau lebih menguntungkan, serta memiliki nilai tambah yang lebih besar dibanding produk sektor lain. Sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang lebih tinggi pada pemakainya. Margin keuntungan sektor industri lebih menarik dibandingkan sektor lainnya. Proses produksi serta penanganan produknya lebih bisa dikendalikan oleh manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rizal. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, selanjutnya struktur industri. Struktur industri didefinisikan dalam terminologi distribusi jumlah dan ukuran dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri. Kemungkinan dari struktur pasar suatu industri. Beberapa alat pengukuran konsentrasi yang umum untuk menggambarkan distribusi dari pengukuran konsentrasi yang umum dipergunakan untuk menggambarkan distribusi dari pangsa pasar di antara perusahaan-perusahaan yang ada dalam industri, yaitu rasio konsentrasi, terus indeks Herfindahl, dan juga kurva Lorenz dan konvensian. Rasio konsentrasi secara luas dipergunakan untuk mengukur dari output atau pengeluaran, turnover, fuel, and jumlah pegawai atau nilai aset dari total industri. Biasanya jumlah yang dihitung proporsi pangsa pasarnya adalah 4, sehingga dikenal sebagai CR4. Jika PI mewakili pangsa pasar dan jika proporsi dari output, turnover, fuel, edit, jumlah pegawai atau nilai aset dari total industri yang diwakili oleh perusahaan ini sama dengan 1,2, dan ini bisa dilihat di PPT-nya itu rumus tentang rasio konsentrasi. Selanjutnya indeks Herfindahl didefinisikan sebagai jumlah pangkat dua pangsa pasar dari seluruh perusahaan yang ada dalam industri dan diformulasikan seperti yang terlihat di layar. Dan juga selanjutnya nilai H akan berkisar dari 0 hingga 1, akan sama dengan I per N. Jika terdapat N perusahaan yang mempunyai ukuran yang sama, jika H mendekati 0, maka akan berarti terdapat sejumlah besar perusahaan dengan ukuran usaha yang hampir sama dalam industri. Dan konsentrasi pasar adalah rendah. Sebaliknya di industri bersifat monopoli, jika H sama dengan 1, semakin tinggi H, semakin tinggi distribusi ukuran dari perusahaan. Selanjutnya kurva Lorenz dan koefisien Gini. Kurva Lorenz dan koefisien Gini dipergunakan untuk dan membandingkan ketidaksamaan dari perusahaan-perusahaan di dalam industri. Kurva Lorenz dan koefisien Gini
mengindikasikan tingkat kompetisi dalam satu pasar dengan mengukur ketidaksamaan dalam distribusi ukuran dari perusahaan-perusahaan. Rumus kurva Lorenz bisa dilihat di PPT. Selanjutnya koefisien Gini. Koefisien Gini didefinisikan sebagai rasio dari luasan yang terletak di antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luasan segitiga di bawah garis diagonal. Nilai maksimum dan minimum adalah 1 dan 0 berturut-turut. Ini total inequity dan total equality. Jika luasan di antara dan kurva Lorenz adalah A dan luasan di bawah kurva Lorenz adalah B, maka koefisien Gini adalah A per A tambah B. Karena A plus B sama dengan 0,5, maka koefisien Gini sama dengan A per 0,5. Sama dengan 2A sama dengan 1 sampai 1 min 2B. Jika kurva Lorenz merupakan fungsi Y sama dengan L atau X, nilai dari B dapat dicari dengan fungsi integral. Sehingga bisa dilihat seperti gambar yang ada di sampingnya. Selanjutnya, poin tentang konsentrasi produktivitas, daya saing, sasaran, dan kebijakan industri di Indonesia. Yang pertama itu konsentrasi industri. Dalam hal ini, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berpandangan bahwa Indonesia dalam proporsi ekonominya dapat dikategorikan sebagai sebuah negara industri. Pasalnya, sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dan sumbangannya mencapai lebih dari 20%. Menurut Airlangga, dunia saat ini sudah memandang bahwa manufaktur adalah sektor yang vital bagi perekonomian. Hal ini telah disepakati dalam World Economic Forum yang menyatakan bahwa industri adalah sebuah proses yang melibatkan pra-proses dan post-proses sebagai satu kesatuan. Dalam bahasa sederhananya proses industri adalah yang terjadi di dalam dan di luar pabrik. Selanjutnya, produktivitas industri. Arti kata produktivitas itu sendiri masih memiliki kandungan yang sama dengan daya produksi dan keproduktifan. Kata tersebut bisa digunakan untuk menilai tingkat efisiensi suatu pabrik, mesin, sistem, atau seseorang dalam mengubah input menjadi output yang diinginkan. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa implementasi Indonesia 4.0 dinilai dapat membawa manfaat bagi perusahaan yang menerapkan, terutama akan terjadinya peningkatan pada produktivitas dan efisiensi hingga 40%. Rata-rata hasil penilaian dari 326 industri yang berpartisipasi di Indonesia 4.0 Radiance Index, ternyata mereka cukup siap sebanyak 5 industri penerima penghargaan INDI 4.0 tersebut dinilai sudah menerapkan industri 4.0. Menurut Indonesia sudah memasuki industri 4.0 sejak tahun 2012. Setelah masuknya 4.0 ke Indonesia ditandai dengan meningkatnya konektivitas, terus interaksi dan batas antar mesin, manusia, dan sumber daya lainnya yang semakin berpusat pada teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya masuk ke poin daya saing. Survei World Competition Yearbook pada tahun 2021 yang dilakukan oleh IMD
menempatkan daya saing Indonesia pada peringkat 37 dari total 64 negara yang didata. Peringkat Indonesia di 2021 sedikit mengalami peningkatan dari posisi tahun 2019 di peringkat 40. Menurut Head of Risk and Consulting, Bayu Adi Wibowo, Indonesia mengalami penurunan peringkat pada dua komponen utama, yakni kinerja perekonomian dan infrastruktur. Peringkat kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2021 berada pada posisi 35, menurun dibandingkan tahun 2020 di posisi 26. Peringkat infrastruktur Indonesia juga beranjak dari posisi 55 di tahun 2020 menjadi posisi 57 di tahun 2021. Selanjutnya, sasaran industri di Indonesia. Perindustrian berkomitmen untuk fokus pada 5 sasaran yang tengah dikejarnya dalam upaya membangun industri inklusif dan berkelanjutan. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan kelima fokus sasaran yang tengah dilaksanakan adalah pengembangan pendidikan vokalis Lean and Match, pengembangan wilayah industri, kesiapan roadmap industri 4.0, kebijakan hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja baru dari sektor industri. Yang terakhir, kebijakan industri. Visi pembangunan industri nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025 dengan visi antara dari tahun 2020 sebagai negara industri maju baru karena Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala negara pada tahun tersebut. Liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud. Sebagai negara industri maju, sektor Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar, antara lain: yang pertama, memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian nasional. Yang kedua, IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan industri besar. Selanjutnya, memiliki struktur industri yang kuat atau pohon industri lengkap. Yang keempat, teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar. Yang kelima, telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri. Dan yang keenam, telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya lanjutkan ke Mbak Nurul Hidayah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.